lalu berbicara bahwa tentang hidup ini penuh kebebasan gitu. Tapi enggak, kita ini tetap terikat terhadap sesuatu yang namanya karma gitu. Tapi tidak terus terikat, bahwa kita juga perlu bebas agar pikiran kita terasah, kita belajar, membuka wawasan. Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Ya, semoga selalu sehat dan ada dalam lindungan yang Maha Kuasa. Balik lagi bareng aku Tiwi Kasavela di acara Kasavela Talks. Tentunya kita selalu menghadirkan ya teman-teman aku yang kreatif, yang inovatif, yang punya value dan pastinya juga bisa memberikan inspirasi dan informasi baru buat kamu. Nah, spesial juga di edisi kali ini aku bakal ngajak ngobrol sama salah satu teman aku. Dia ini aktif banget ya, dari dulu aktif di berbagai organisasi juga, terus juga punya pemikiran-pemikiran yang unik, yang ya pokoknya luar biasa lah ya. Dan kemarin-kemarin ini dia juga baru membuat sebuah buku berjudul Tutur Damuh Mukti. Jadi aku nih udah tamat baca buku ini beberapa waktu yang lalu dan cukup unik ya bukunya tuh, karena aku sebelumnya jarang baca buku yang seperti ini, dan isinya juga membuat aku termenung-menung. Jadi daripada aku terus termenung dan bingung ya, meskipun nggak bingung sih, banyak nilai-nilai juga yang aku ambil, tapi untuk lebih jelasnya juga, mungkin kita langsung tanya aja sama penulisnya. Ada Amanda Gamayani. Nipu tuh Amanda Gamayani atau yang akrab disapa Manda. Halo Manda. Halo Tiwi, iya. Sehat ya? Hai. Sehat, mudah-mudahan kita sehat selalu. Iya, jadi Amanda ini dulu kuliah di Institut Teknologi Bandung di ITB, karena di Bandung jadi ketemu sama aku nih. Tapi sekarang dengar-dengar juga udah kembali ke Bali ya? Iya nih, sekarang kembali lagi ke Bali, tapi mudah-mudahan bisa ke Bandung lagi. Amin ya, supaya kita bisa Iya. ngobrol dan diskusi-diskusi lagi. Nah, Amanda, aku kan tertarik nih ya, penasaran juga sama buku kamu. Kamu boleh cerita nggak sih awal mula menulis buku ini? Karena kalau aku baca buku ini tuh ada sisi dongengnya juga, tapi ada sisi modernnya juga. Gitu. Boleh dong ules-ules? Sisi modern. Oke, ya deh, boleh deh. Jadi awal aku nulis cerita itu sebenarnya cukup mengharukan ya. Eh, di 2020 aku merasa banyak telah kehilangan orang-orang yang aku sayang, orang-orang yang aku percaya, dari teman, saudara gitu, karena pandemi COVID-19 yang ya mungkin nggak merenggut banyak nggak merenggut aku keluargaku aja, tapi juga merenggut banyak nyawa gitu ya. Nah, dan itu yang membuat aku kayak, oh iya, kayaknya dari perjalanan-perjalanan mereka, dari apa yang mereka berikan, terutama guru yang aku sangat sangat kagumi, yang aku sangat hormati, begitu juga beliau akhirnya harus menuju ke alam sana gitu ya, ke alam setelah kematian yang entah eh, kalau dibilang mau ikhlas atau tidak begitu kan, tapi ya itulah perjalanan gitu kan. Dan dari sanalah kayaknya aku harus nulis sesuatu nih untuk menceritakan kepada orang-orang terdekat dan mungkin juga bisa berdampak ke orang-orang sekitar, bagaimana kita menghadapi hidup ini gitu. Karena ternyata perpisahan itu harus selalu siap gitu kita hadapi gitu, dan akan selalu ada. Maka Tutur Damuh Mukti ini pun muncul begitu, melahirkan kisah antara bagaimana kita sebagai manusia hidup bersama pandangan-pandangan kita ya, pandangan yang di luar dari nalar kita, yaitu Tuhan, entitas yang kita percaya memberikan banyak hal juga kepada kita, sesuatu yang di luar dari pikiran kita, ya Tuhan, para dewa, dan juga alam semesta ini gitu sih. Itu awal dari akhirnya ya udah saya menerbitkan buku, ada 7 cerita gitu yang isinya tentang kehidupan dan berharap bisa memuliakan manusia, bahwa sebagai manusia kita harus menjalani hidup ini dengan penuh penuh kerendahan hati, tapi tidak mau belajar, dalam artian kita juga harus terus belajar, mengasah diri, seperti itu sih. Tapi ini mainnya pas aku baca buku kamu kan ini kayak berkisah di masa lalu ya, zaman dulu atau kayak dongeng gitu ya. Nah, kamu bisa dapat inspirasinya dari mana sih gitu kan? Sementara kadang aku baca buku ya paling novel atau karya ilmiah, tapi ini tuh sesuatu yang
unik sih ya, yang jarang aku temu dan kayak banyak istilah-istilah tertentu yang kita nggak familiar. Apalagi mungkin karena aku tinggal di Bandung ya, nggak tinggal di Bali juga. Nah ini kamu dapat hal itu dari mana sih gitu? Oke. Jadi mungkin aku mulai menurunkan cerita itu dari aku membaca buku-buku lontar ya. Lontar Jawa kuno, ada Saras Camuscaya, ada Niti Sastra, itu lontar-lontar yang tentang etika, tentang keagamaan ya, kepercayaan juga. Memang lebih banyak mengambil ajaran-ajaran agama Hindu memang. Cuman memang aku coba buat agar semua orang bisa baca seperti itu. Dan aku juga membuat cerita itu memang terinspirasinya itu dari banyak hal ya, dari banyak cerita gitu ya, dan dari banyak pandangan-pandangan orang tentang hidup, tentang bagaimana hidup dalam perbedaan, bagaimana hidup dengan waktu. Waktu itu apa? Nah, itu coba aku turunkan, ternyata waktu itu ada dimensinya, bagaimana berbicara tentang persaudaraan. Ketika aku punya teman anak tunggal nih, gitu kan. Dia bilang, "Ya aku nggak punya saudara, orang aku lahir sendiri," gitu. Tapi enggak, gitu loh. Dalam artian aku melihat bahwa enggak, bahwa manusia itu memang tidak pernah sendiri. Lalu akhirnya memang ada persaudaraan, yaitu persaudaraan kita terhadap tumbuhan, hewan, gitu kan, di dalam tutur tiga saudara, gitu. Lalu berbicara bahwa tentang hidup ini penuh kebebasan, gitu. Tapi enggak, kita ini tetap terikat terhadap sesuatu yang namanya karma gitu, tapi tidak terus terikat, bahwa kita juga perlu bebas agar pikiran kita terasah, kita belajar, membuka wawasan. Jadi ada hal-hal yang aku lihat dari pandangan orang, aku buat ceritanya gitu sih, Tiwi. Jadi ini tidak, kalau aku bilang apakah ini benar-benar dari aku juga pun merasa aku juga belajar dari orang lain, aku belajar dari banyak bacaanku gitu sih. Ya, jadi ya itu. Wah, jadi memang dari awal kontemplasi dan dari apa yang udah dipelajarin juga ya, Manda ya. Nah, Iya, betul. kalau kamu untuk proses menulis buku ini berapa lama sih? Terus ada kesulitan tertentu nggak sih? Jadi untuk benar-benar menulis, jadi memang aku setiap hari suka nulis memang dari dulu. Cuman sepatah, 2 patah cerita gitu, dan ya udah tak diemin gitu. Cuman benar-benar mulai menulis untuk membuat buku, untuk benar-benar meyakinkan, oke, aku harus nerbitin buku gitu. Nah itu mulai Februari. Nah Februari, Maret, April, Mei, selama 3 bulan, aku menargetkan diriku untuk menyelesaikan draft naskah kasar gitu. Dan 3 bulan itu ya cukup fighting sih. Karena aku menantang diriku, jadi dalam 7 hari itu, 5 hari itu aku gunakan untuk menulis, 1 hari aku gunakan untuk beristirahat, mencari inspirasi, 1 harinya lagi untuk membaca, gitu. Dan selama 3 bulan itu, aku membaca hampir 50 buku lebih Wow, untuk membuat banyak buku banget loh. ini. Iya, jadi dalam artian membaca ya mengulas, karena kan aku pernah baca sebelumnya, aku ulas, cari inti-inti yang bisa mendukung ceritaku gitu. Jadi ya, aku rasa bahwa nulis buku itu sesuatu yang ya cukup challenge. Kalau dibilang gampang, enggak sama sekali. Kalau dibilang susah, bisa kok gitu. Iya, dan setiap Lihat. hari dan setiap harinya itu aku targetkan nulis 4 halaman gitu. Jadi selama 3 minggu aku terus genjot gitu ya, 4 halaman 4 halaman 4 halaman, istirahat, baca buku full, lagi 4 halaman 4 halaman, seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi memang nggak cuma sekedar menulis apa yang terlintas di pikiran, tapi juga bagaimana apa yang kita baca gitu ya, biar balance juga, terus biar bermakna juga buat orang-orang yang baca. Nah, dari buku ini, apa sih hal yang pengen kamu sampaikan buat para pembaca? Dari buku ini yang ingin aku sampaikan sebetulnya bahwa kita ini manusia diberikan banyak sekali anugerah sebetulnya. Tapi terkadang manusia itu tidak paham anugerah itu dan akhirnya melihat itu menjadi sesuatu yang menyusahkan, merepotkan gitu, atau mengabaikan hal itu. Nah, harapan saya ya kita hidup ini sebentar di dunia ini, mari kita belajar. Dan saya menceritakan 7 cerita itu adalah sebuah dasar kehidupan
Yang pertama kita belajar tentang persaudaraan, yang kedua kita belajar tentang etika, bahwa kita hidup dalam sebuah peradaban, kita memiliki tujuan kehidupan yang sudah diatur ketika kita lahir sebagai, kalau di sini kan sebagai orang Bali, saya sebagai orang Indonesia, menghargai Pancasila, menghargai toleransi, lalu berkah sang jagat, bagaimana kita menghadapi bahwa manusia itu punya ragam perbedaan ya, dari latar belakangnya. Ada yang lahir di keluarga yang mungkin tidak berkecukupan, ada yang lahir di keluarga yang penuh drama drama kehidupan yang tragis ya. Itu kita harus bisa menyesuaikan diri menghadapi mereka semua gitu. Jadi tidak mendiskriminasi gitu. Lalu belajar bagaimana kita percaya bahwa akan ada kehidupan di luar setelah kematian begitu. Jadi kenapa kita perlu percaya ada kehidupan di luar dari pikiran kita, agar kita optimis dalam menjalani hidup, bahwa apa yang kita lakukan misalnya belum diterima sekarang, ya udah di masa depan kita akan menerimanya kok. Jangan berpikir bahwa saya udah capek-capek bekerja keras kok belum ada hasilnya gitu. Bahwa ada pengharapan di sana. Jadi kita perlu berpikir masa depan gitu. Terus bagaimana kita mengatur waktu, berbicara tentang waktu, bahwa ya hidup ini tidak pernah lepas dari waktu kan gitu, dan waktu ini sebentar sekali. Bagaimana kita memanfaatkan itu ya, dengan kita mencintai orang yang kita sayang, melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan ya. Dan selain itu, tiga saudara juga bagaimana kita menghadapi waktu-waktu kematian itu begitu, bahwa tidak ada yang bisa memungkiri, siapapun tidak ada yang tahu kapan ia akan mati begitu kan, saya pun begitu. Maka hargai waktu-waktu itu dengan baik, dengan terus berbuat baik, meningkatkan kesadaran diri dengan belajar, ya pokoknya jangan berhenti belajar lah gitu. Dan akhirnya kita melihat bahwa manusia itu semuanya mulia kok gitu. Bahkan orang yang jahat sekalipun kalau misalnya dia mau berbuat baik, nggak ada kata terlambat untuk mau bertobat dan melakukan hal baik selama dia punya waktu hidup gitu. Wow, ini tuh dalam banget ya. Memang kalau ini juga harus dibaca perlahan-lahan, terus diresapi gitu ya, Manda ya, baru kita Mhm. dapat, makna juga gitu. Nah, aku juga kan baca ada kalimat-kalimat sastra gitu loh, salah satu yang aku suka banyak sih ya, cuman yang kayak perkara waktu gitu, kalau kita bisa bertemu kapan pun, apa artinya sebuah waktu, itu tuh dalam banget buat aku. Karena kan aku juga orang yang suka nulis ya, maksudnya suka mengabadikan momen. Jadi aku tuh tidak salah satu untuk mendeskripsikan itu adalah di kalimat yang kamu tulis di buku ini. Nah, mungkin kalau dari kamu nih, bisa menulis yang agak sastra dan lain sebagainya, ini memang dari kecil suka nulis gitu, yang sastra-sastra atau seperti apa? Karena kan banyak hiasan dan lain-lain juga. Oke, nah, baru mulai juga sih kalau dibilang berbicara sastra, enggak, bukan gininya ya, memang bukan masternya. Karena kan kalau aku memang lebih sukanya cenderung ke logis, Mmm. algoritma, bagaimana, berpikir secara struktural gitu, karena orang teknik gitu kan. Cuman Iya, ketika menulis makanya aku kaget loh, kamu orang teknik, kuliah di ITB, terus tiba-tiba bikin buku yang, wow, sangat tidak terbayangkan gitu. iya, jadi akhirnya, karena mau menulis buku kan jadinya harus belajar sastra gitu kan. Mhm. Ya akhirnya ya, belajar gitu, mulai. Cuman memang dari dulu suka buat puisi, suka bikin lagu, ya lagu-lagu pribadi lah gitu, yang dinikmati, personal aja gitu. Ya, dan ya ya ini juga adalah sebuah, hasil dari apa yang benar-benar istilahnya dipesankan oleh guruku ya, pada saat itu, bahwa janganlah terus baca aja kerjaannya, minta ilmu aja, tapi nggak pernah mau menyebarkan ilmu gitu. Mmm. Nah, itu namanya serakah digituin. Nah, ketika saya dibegitukan ya, dimintalah oleh guru, "Ayo tulis bukunya, tulis buku, tulis sesuatu, buat karya sesuatu." Ya, dan sayang sekali ketika saya sudah membuat buku ini ya, guru saya udah duluan pergi. Cuman mudah-mudahan beliau bisa melihat di sanalah bahwa saya, mengikuti pesan beliau, dan saya, memberikan sesuatu lah, saya sharing untuk orang-orang di sekitar saya yang mudah-mudahan bermanfaat begitu.
Ya, jadi memang niatnya ini juga dari itu ya, ingin memberikan manfaat ya, Manda, ya, bukan sekedar kayak, ya udah aku suka nulis, ya udah aku nulis aja, gitu. Tapi, Hmm. menurut kamu ya, tadi kan kamu juga sempat baca buku dan menulis, ini ada sesuatu yang penting nggak sih, semakin orang banyak baca buku, semakin berkualitas gitu bukunya? Atau menurut kamu tidak ada hubungannya sih antara menulis dengan membaca? Kalau udah pintar ya nulisnya bagus aja gitu. Kalau dibilang ya ini juga, kalau aku sih bilangnya nulis itu adalah pertama passion, keikhlasan sih. Mau orang baca buku sebanyak apapun kalau dia nggak ikhlas dalam menulis ya tulisannya ya tetap seperti itu gitu. Nah ketika susah ya kalau dibilang berkualitas atau tidak. Tapi yang ketika aku rasakan adalah ketika menulis dengan keikhlasan itu akan ada sebuah effort juga agar tulisan kita ini benar-benar bermanfaat. Jadi akhirnya challenge-nya baca buku banyak gitu. Dan ternyata ketika kita banyak membaca buku yang seperti saya rasakan, saya challenge diri saya buka semua gudang-gudang buku itu gitu kan. Iya karena dulu kan nggak kepikiran mau nulis, maksudnya mau nerbitin buku gitu. Tapi ketika ingin nerbitin buku kan perlu ada dasarnya gitu kan. Jadi saya juga malu juga kalau nulis tapi nggak ada dasarnya gitu. Jadi ya buka-buka lagi. Tapi ketika saya baca terus menerus lebih gampang jadinya membuat cerita. Itu yang saya rasakan, menulis lebih gampang karena banyak kosakata ya, banyak familiar, mulai oh ini kosakatanya bisa ini, oh ini diganti ini, jadi tidak monoton gitu. Nah, itu sih yang saya rasain. Jadi ya memang kalau mau nulis harus banyak baca buku gitu, biar nulisnya juga nggak ngandet-ngandet gitu. Seperti itu sih yang saya rasain. Siap. Nah, ini kan buku pertama kamu ya. Apakah kamu berencana membuat buku kedua, buku ketiga? Kalaupun ada genrenya apakah sama atau tiba-tiba langsung ke teknik gitu? Enggak sih, kalau ke teknik kayaknya sudah dipakai ilmunya saja. Ya, tapi kalau ke depannya memang ada rencana aku mau nulis sesuatu karena berhubung sebenarnya naskah yang aku buat tuh ada 9 cerita, tapi yang aku suguhkan hanya 7. Jadi masih ada 2 cerita yang mudah-mudahan ya sedang digarap sih sekarang untuk diterbitkan dan genrenya seperti ini juga, cuman mungkin 1 cerita gitu. Dan kedepannya juga dari 7 cerita ini maunya sih diturunkan untuk anak-anak. Cuman ini PR besar sih buat aku. Karena buku ini kan dibilang berat ya, banyak orang bilang buku ini sebenarnya berat gitu. Berat banget, Jadi Manda. ketika Please, ini berat deh, serius. iya gitu. Iya sih ya. Aduh ya. Ya dibilang berat karena kan ada beberapa filsafatnya, apalagi sesuatu yang sifatnya spiritual gitu kan. Nah, gimana ini caranya menurunkan ke anak-anak gitu sih. Itu PR sih. Jadi karena ada permintaan juga, maksudnya ada yang merequest, ayo turunkan buat anak-anak gitu. Biar anak-anak juga tahu etika, tahu persaudaraan gitu. Ya, tahu bagaimana mengetahui waktu seperti itu ya. PR sih. Ya, Siap. seperti Dan itu di sih. buku ini juga aku lihat menampilkan ada gambar ya, jadi nggak cuma tulisan, tapi juga ada gambarnya. Nah, kalau untuk tujuannya sendiri apakah supaya lebih enak dibaca atau lebih nyaman, atau untuk pemanis, atau seperti apa? Iya, sebenarnya tujuannya itu adalah ya untuk mempermanis gitu ya, dan ya mendukung dari cara membaca cerita begitu. Karena memang buku ini kan dibaca itu membuat pikiran setiap pembacanya liar ya, tergantung kesadaran masing-masing. Jadi akan banyak Aduh. perspektif. Iya kan maksudnya iya, karena dibiarkan liar gitu. Jadi memang saya menulis buku itu memang saya buat pembaca tuh liar dalam berpikir sesuai kesadaran. Nah, maka perlu ada satu yang gambarannya ini loh dari penulis gitu aja sih dengan gambar itu. Penulis tuh menggambarkannya seperti ini loh. Nah, misalnya cerita tentang malaikat yang menuju neraka. Nah, seperti ini loh gambarannya. Warnanya seperti ini. Kan kalau nggak ada gambar mungkin orang menggambarkannya lebih tragis atau lebih gimana gitu. Coba itu aja sih. Sama biar nggak kelihatan serius, padahal ini bukunya serius gitu ya. Iya, serius banget. Lumayan ya.
Ya Lumayan, lumayan ya, aku iya. juga harus baca, kadang udah baca, "Oh ya itu gimana ya?" Terus diresapi lagi, "Oh iya iya," gitu. Jadi memang, tapi bagus sih, Kak, unik ya, mungkin ini juga nggak ditemukan di buku-buku yang lain gitu. Jadi buat teman-teman juga yang penasaran atau juga pengen memaknai hal-hal lain gitu dibandingin kita baca medsos-medsos mungkin butuh sesuatu yang baru, ini bisa baca bukunya Amanda juga. Nah, Manda, kalau misalnya dari buku ini kan, aku kalau baca buku ini juga udah ada beberapa testimoni ya, dari teman-teman, dari yang lain. Nah, Mhm. sebenarnya gimana sih respon dari orang-orang yang kamu kenal atau dari pembaca juga nih terhadap buku kamu ini yang kamu terima? Responnya beragam. Wah, Iya beragam. Jadi mungkin dari aku selalu tanya, dari 7 cerita itu, cerita mana yang paling disukai gitu sih. Selalu tanya itu sih. Dan ya syukurnya ada aja yang suka, ada yang suka yang nomor satu, nomor 2, nomor 3. Ya, kalau dibilang, ada yang responnya bilang, "Ini bukunya berat banget." Terus ada yang bilang, "Ini bukunya, apa namanya, terlalu kehinduan," gitu, ada yang bilang seperti itu. Ya, ada juga bilang, "Ini, banyak banget, kata-kata yang susah dimengerti." Nah, ada juga ya banyak masukan-masukan sih yang aku rasain, tapi ada juga yang menikmati banget sampai, "Wah, ini, nggak pernah ditemui sebelumnya," atau apa, ya seneng juga dengernya gitu. Ada sampai, ngajak temen-temennya untuk baca gitu ya, aku seneng sih ngerasain itu. Ya mudah-mudahan pesannya nyampe, itu aja sih yang aku harapin untuk pembaca. iya, ya tadi ya memang bisa karena dalam juga, jadi bisa multitafsir juga, tapi intinya tadi adalah nilai-nilai kebaikan yang tadi. Nah, kamu kan berangkat dari pengalaman juga, dari kontemplasi juga. Seketika buku ini jadi, apa sih yang kamu rasakan? Apakah ada kebahagiaan, kebanggaan, atau sesuatu yang lain nih dengan lahirnya buku ini? Buku ini sih ketika bener-bener terbit itu seneng ya, seneng banget. Tapi ya selalu kalau aku dari pandangan aku jangan terlalu senang karena nanti bisa terlena, terus enggak akhirnya mau belajar gitu. Jadi oke seneng, tapi khawatir gitu. Jadi senengnya ada khawatir juga. Karena ketika memunculkan buku aku merasa, "Oh aku memunculkan diriku," Oh, gitu. aduh, bener banget. Aku aku sedang mem-branding diriku, ya jadinya kan. Aku mem-branding diriku seperti apa nih, dan ini buku pertama dan inilah branding-ku gitu. Mmm, Jadi ini yang perlu, pertama memang agak hati-hati atau apa gitu. Cuman, apa namanya, ya lagi-lagi ya ini salah satu hal yang luar biasa dan tentu ini tidak lepas dari banyak dukungan ya. Tentu dari, teman-temanku, dari keluarga juga, dan ya hal-hal yang aku percaya gitu ya, maksudnya spirit-spirit energi di sekitar yang terlihat maupun tidak terlihat itu, yang akhirnya, akhirnya berhasil dan, oh ternyata alam merestui nih buku aku muncul di sini, gitu. Itu sih. iya, tapi ada beban nggak sih karena kan ini bukunya tentang etika ya, tentang persaudaraan dan, menggambarkan diri kamu juga. Apakah ada beban kamu untuk menjadi seorang aktivis misalnya aktivis yang berbau ya nilai-nilai kemoralan gitu? Kalau untuk aktivis, enggak sih ya. Kalau misalnya kan aktivis muncul di publik enggak. Aku sih lebih suka bukuku aja lah yang muncul gitu ya, bisa dinikmati begitu. Kalau kalau dibilang beban enggak sih. Kalau aku ngerasanya ini adalah konsekuensi aja, bahwa setiap hal kan ada konsekuensinya. Dan apa namanya, ya menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap tulisannya, ya. Dan itu ya akan seumur hidup gitu sih yang aku rasain. Ya, sambil belajar juga menjadi orang yang bertanggung jawab, tidak hanya kepada hidup, tapi kepada apa yang dia bagikan, kan begitu. Iya, bener banget sih, tapi diawali dengan positif, ke depannya juga semoga bisa jauh lebih positif lagi kan ya. Iya, Karena mudah-mudahan langsung karir. tapi memang betul sih menulis adalah representasi diri kita, karena banyak yang bilang, "Kalau kau bingung siapa dirimu, cobalah tulislah sesuatu itu menggambarkan."
kamu yang sesungguhnya. Tapi mantap lah ya, Amanda. Mungkin terakhir ini ada yang mau kamu sampaikan juga gitu kepada para pembaca atau kepada masyarakat atau apapun nih, boleh. Ya, ya mungkin yang aku bisa sampaikan tetap jaga kesehatan. Ya, karena sekarang kesehatan itu sangat mahal begitu. Ya, tetap menjadi orang yang positif. Ya kalau memang ingin belajar, banyak membaca itu bagus sekali. Apalagi mau memulai untuk menulis itu baik sekali karena menulis itu salah satu obat juga untuk jiwa kita, ya kan? Setuju. Iya, itu sih. Tuh kan aku dapat kata-kata baru, menulis adalah obat untuk jiwa. Ini kan aku tuh merasa seperti itu tapi tidak tertuliskan, dan kadang tuh banyak juga ya di buku Amanda itu sesuatu yang mungkin kita rasakan tapi tidak tahu mengungkapkannya. Siap. Lanjut lagi boleh? Oke, iya. Ya, itu sih pesannya udah cukup, dan ya kalau memang ingin berkenalan dengan Tutur Damuh Mukti ya boleh, ada Instagramnya juga gitu sih. Nanti kita bisa cantumin Instagramnya juga ya, Instagram Mandanya juga. Dan Manda juga open ya kalau misalnya diskusi, ya kan, diskusi tentang banyak hal. Dan aku juga penasaran sih ya kalau kita punya waktu, dulu kan kita pernah tuh ngobrol sampai lama banget ya. Iya, itu berjam-jam sampai malam itu Mas sama Tiwi. Iya, jadi aku sebenarnya mungkin banyak hal juga nih yang pengen aku diskusiin tentang spiritualitas, banyak pastinya ya. Semoga ada karma baik yang mempertemukan kita kembali di suatu hari nanti. Iya, dan ya kalaupun belum bertemu kita juga bisa diskusi online, kan sekarang sudah serba mudah. Iya, betul sekali. Pokoknya makasih banyak Manda ya atas waktunya juga. Aku doakan semoga bukunya makin sukses dan semakin menginspirasi orang-orang, ya kan? Karena ya membaca, kadang kita tidak hanya sekedar membaca tapi juga harus menemukan value di buku itu untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ya pokoknya sukses juga buat karirnya, sehat-sehat selalu ya. Ya, begitu juga dengan Tiwi, sukses Iya. sukses untuk kita lah selalu. Iya. Amin. Thank you banget Amin. Manda. Makasih banget loh Tiwi. Aduh, makasih banget juga. See you next time. Iya, see you next time. Bye-bye. Oke, dadah.